Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Purnamasari dengan NIM 215140401111007 dengan Prodi Sistem Informasi. Saya akan memberitahukan prinsip kerja dari cookie, cache, dan DNS. Oke, pertama, apa itu cookie? Cookie adalah file teks yang menyimpan data kecil untuk mengidentifikasi komputer Anda saat Anda menggunakan jaringan komputer. Cookie juga dikenal dengan beberapa istilah lain seperti HTTP cookie, web cookie, internet cookie, atau browser cookie. Nah, gimana sih cara kerja cookie? Nah, jadi pertama, pada saat mengunjungi website yang menggunakan cookies, mungkin Anda akan menerima akan diminta untuk mengisi form yang untuk memberikan informasi pribadi. Informasi ini nantinya akan dikirimkan ke browser. Nah, kemudian browser akan menyimpan informasi tersebut untuk digunakan di kemudian hari. Jadi, pada saat Anda mengunjungi situs website tersebut lagi, secara otomatis web browser akan mengirimkan cookies ke server web, sehingga Anda akan teridentifikasi sebagai pengguna pada situs website tersebut. Namun, Anda juga dapat mematikan cookies atau menggunakan pilihan yang disesuaikan apabila Anda tidak ingin menggunakannya. Nah, kenapa sih? Karena ternyata walaupun cookies itu mempunyai banyak fungsi, juga bisa dianggap sebagai virus karena cookies bukan termasuk file executable. Nah, terus cookies dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yang berbeda. Di antaranya seperti session cookies, persistent cookies, dan juga first party cookies. Lalu, tadi kan udah disinggung nih fungsinya. Lalu fungsinya cookies apa sih? Pertama, menyimpan informasi login, terus menyimpan pengaturan website, lalu menyediakan konten lebih spesifik dan juga menampilkan iklan. Selanjutnya adalah cache. Cache adalah sebuah memori yang memiliki ukuran kecil dan memiliki sifat yang sementara atau temporer. Data cache bekerja dengan menyimpan data untuk diakses kembali di memori perangkat. Data disimpan tinggi di memori komputer tepat di bawah unit pemrosesan pusat atau CPU. Nah, cara kerjanya cache untuk lebih detailnya itu, pertama, semua data yang disimpan dalam beberapa lapisan dengan tingkat cache utama yang dibangun ke dalam chip mikroprosesor perangkat, kemudian 2 tingkat sekunder lagi yang memberi makan tingkat utama. Data ini disimpan hingga time to live atau TTL yang menunjukkan beberapa lama konten perlu disimpan dalam cache, kadaluarsa atau cache hard drive berangkat isi. Lalu kemudian data biasanya di cache itu dengan 2 cara, melalui browser atau cache memory atau melalui CDN. Pertama, cache browser dan memori. Cache memory menyimpan data secara lokal di komputer yang menjalankan aplikasi atau browser. Biasanya saat browser aktif, sumber daya ini diambil dalam memori akses acak atau random access memory atau hard drive-nya. Kedua, CDN. Caching adalah salah satu tugas CDN yang menyimpan data di lokasi yang terdistribusi secara geografis untuk mengurangi waktu muat, menangani lalu lintas dalam jumlah besar, dan juga melindungi dari serangan siber. Nah, setelah cache kemudian ada DNS. DNS atau singkatan dari Domain Name System yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database. Nah, di dalam jaringan komputer, misalnya nih internet, DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat atau mail exchange server yang menerima surat elektronik atau email untuk setiap domain. Lalu cara kerja DNS itu gimana? Nah, pertama, DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. Kemudian DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan selesai. Kemudian DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Kemudian server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database atau zones yang dimiliki oleh server. Nah, terakhir, apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan ke klien melalui web browser. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.
Bye.